Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Auliasari dari kelas B, Prodi Gizi Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dari Jurnal Gizi Kesehatan Masyarakat dengan tema ASI eksklusif. Baik, yang pertama ada identitas jurnal, yaitu saya mengangkat judul dari Human Milk and Brain Development in Infants. Jadi ini merupakan jurnal dari International of Journal Reproductive Medicine dengan volume 2 halaman 107 hingga 117 pada tahun 2021 dengan penulis Martina Chiaruzzi, Mauro Cozzolino, Tilman Reynel, dan Stefani Elkeci. Jadi yang melatar belakangi jurnal ini yaitu ASI masih dianggap sebagai sumber nutrisi yang paling menguntungkan bagi bayi. Meski tidak ada komposisi yang ideal, ASI tetap mengandung kombinasi komponen unik yang berkontribusi pada perkembangan otak dan saraf pada bayi. Tujuan dan metode. Jadi tujuan dari jurnal ini yaitu ditinjau ulang dari beberapa jurnal, ini memberikan gambaran tentang kemungkinan korelasi ASI dengan perkembangan saraf bayi, dengan penekanan khusus pada modifikasi melinisasi. Dengan metode, pencarian literatur medis dilakukan dengan menggunakan PubMed atau NCBI database untuk artikel yang diterbitkan pada database yang mulai dari Mei 2021 dengan menggunakan artikel yang diterbitkan hanya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tidak ada pembatasan di tempat desain studi atau jenis artikel pada jurnal ini dan referensi dari artikel juga disertakan serta diulas kembali sebagai tambahan yang relevan. Jadi, jurnal ini merupakan jurnal ulasan yang disimpulkan kembali dari jurnal pengembangan sebelumnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Jadi seperti yang ada pada judul tadi, ASI terhadap perkembangan otak. Adakah komposisi terkait zat gizi yang ada pada ASI yang mampu membantu perkembangan otak dan saraf pada bayi? Ternyata hasil dan pembahasan pada jurnal ini mendapatkan hasil bahwa laktosa merupakan gula sederhana dari karbohidrat seperti fruktosa dan sukrosa itu mampu membantu proses mikrobiota di usus. Seperti yang kita ketahui bahwa susu formula merupakan susu yang tinggi akan laktosa, di mana ini merupakan susu yang beberapa anak bayi itu mengalami intoleransi laktosa. Kemudian mikrobiota usus ini berperan dalam meningkatkan perkembangan otak pada bayi. Yang kedua yaitu ada lipid. Nah, lipid di sini merupakan sumber energi utama pada ASI karena lipid di sini mengandung PUFA yang merupakan lemak tak jenuh ganda dan juga mengandung vitamin larut lemak dan lemak kompleks. Nah, kandungan lemak tak jenuh ganda ini membantu proses pertumbuhan dan respon imun, di mana apabila pertumbuhan dan respon imun suatu bayi itu baik, maka akan mengoptimalkan perkembangan otak. Kemudian pada zat gizi yang ketiga itu ada asam sialat. Jadi asam sialat di sini merupakan reduksi pada transmisi impuls saraf. Mengapa demikian? Karena asam sialat itu memiliki tempat tertinggi di otak konsentrasinya. Jadi apabila pemberian ASI eksklusif itu selalu diberikan, maka konsentrasi tertinggi di otak juga mengalami pengoptimalisasian. Yang keempat itu ada besi, folat, dan seng. Seperti yang kita ketahui bahwa zat besi itu merupakan suatu suatu zat gizi yang sangat penting bagi tubuh, di mana yang mengantarkan oksigen sampai di otak itu dari oksigen. Nah, kemudian apabila zat besi ini kurang pada bayi, itu mengalami hipoimilinisasi, di mana ini merupakan sistem menurunnya sistem yang menurunnya oksigen yang tidak sampai di saraf, maka itu menurunkan fungsi transmisi dari impuls saraf. Kemudian yang kedua itu apabila anak dan bayi itu kekurangan seng, maka akan mempengaruhi sistem perkembangan kognitif. Yang ketiga itu ada kolin.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kolin di sini mengandung fosfolipid dan asetilkolin. Nah, asetilkolin di sini sebagai transmitter, di mana dia itu yang mengantarkan akson ke badan dendrit. Jadi asetilkolin juga ini berperan sebagai pembentukan memori. Asetilkolin juga di sini itu sebagai vitamin B di otak untuk membantu perkembangan di otak. Nah, apabila asetilkolin ini di sini berkurang atau mengalami defisit, dia akan mengalami memori persisten atau perkembangan memori yang tidak yang tidak berkembang pada otak bayi. Yang terakhir itu ada kalsium. Nah, kalsium di sini sebagai transmitter kedua selain asam sialat yang mengantarkan pesan atau sinyal ke otak, dan kalsium di sini sebagai pengontrol produksi neuron dan sel glial, di mana sel glial di sini itu sebagai penjaga pemeliharaan dan mempertahankan neuron yang ada di otak. Kemudian, komposisi ASI pada mielinisasi. Ya, baik saya jelaskan sedikit. Mielinisasi merupakan suatu proses pembentukan mielin, di mana mielin di sini itu merupakan, selubung akson. Nah, apabila selubung akson ini, dilindungi dan, kekebalannya itu mengalami optimalisasi, maka proses, penyampaian saraf di otak itu juga akan cepat pada bayi. Nah, yang pertama itu mielin adalah zat isolasi kaya lipid yang memastikan transmisi yang tepat dari impuls saraf dan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk kelangsungan hidup akson. Jadi di sini mielin itu membantu membantu pesan sampai di akson. Yang kedua itu nutrisi seperti PUFA atau lemak tak jenuh ganda, fosfolipid, dan mikronutrien mempengaruhi mielinisasi dengan mengubah komposisi yang dibutuhkan untuk produksi membran pada mielin. Yang ketiga, ASI merupakan sumber penting untuk PUFA, rantai panjang termasuk asam omega 3 atau DHA terdiri dari 20% kandungannya itu di dalam otak. Kemudian yang keempat, hormon ibu seperti hormon tiroid bertindak melalui reseptor nuklir, mengontrol ekspresi gen yang terlibat dalam mielinisasi dan penyisalan pesan pada impuls saraf. Jadi kesimpulan dalam jurnal ini yaitu pertama, air susu manusia adalah produksi luar biasa dari 200 juta tahun evolusi bersama simbiosis antara ibu dengan bayi. Nah, dalam 15 tahun terakhir, penelitian di lapangan telah berkembang pesat. Jadi kesimpulan di sini diambil dari beberapa jurnal dan disimpulkan menjadi satu bagian. Kemudian simpulan yang kedua, penemuan pertama pada sel induk di HM atau human milk adalah tahun 2007 dengan 261 protein yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, kemudian diidentifikasi dalam proteom human milk pada tahun 2009. Kemudian ditemukan bahwa mikrobioma susu atau yang ada pada ASI hingga saat ini dianggap tidak memiliki revalensi fisiologis dicirikan oleh komunitas mikroba yang berinteraksi dengan mikrobioma usus. Kemudian yang terakhir, penemuan menakjubkan ini memperkuat peran penting human milk atau ASI dalam nutrisi atau dalam gizi awal kehidupan dan memperluas dampak transgenerasinya pada kesehatan bayi. Baik, mungkin hanya itu dari presentasi jurnal saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.